Video kali ini kita akan membahas mengenai rumus-rumus trigonometri yang merupakan kelanjutan dari pembahasan pada video kita sebelumnya. Nah, sebelumnya itu kita telah membahas mengenai rumus jumlah dan selisih sudut. Nah, ini pada video yang part yang pertama ya. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan bahas poin yang kedua sampai yang kelima, dan nanti kita akan bahas bentuk-bentuk rumusnya beserta soal-soalnya. Baik, kita lihat satu persatu. Nah, yang pertama itu yang kita bahas mengenai rumus sudut rangkap. Nah, ini juga uraian dari rumus jumlah dan selisih sudut yang sebelumnya. Nah, sekarang sinnya itu sin 2A. Sin 2A itu rumusnya 2 sin A cos A. Jadi ini kan asalnya dari sin A ditambah A, karena dia ada 2A. Nah, berdasarkan rumus jumlah dan selisih sudut yang telah kita pelajari pada video sebelumnya, ini rumusnya yaitu sin A cos A. Kalau dia B kan dia sin A cos B gitu ya. Lalu ditambah dengan cos A sin A. Nah, karena dia ini sama, berarti dia ada dua buah sin A cos A. Nah, maka kita peroleh rumus dari sin 2A itu rumusnya 2 sin A cos A. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk cos 2A dan juga tangen 2A. Untuk cos 2A itu ada beberapa rumus, jadi nanti silakan pilih yang mana yang kita sesuaikan dengan bentuk soal. Yang pertama itu cos 2A rumusnya cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Lalu bisa juga dengan 1 dikurang sin kuadrat A. Jadi kalau ada temannya yang berupa sin, berarti kita pakai yang kedua. Nah, kalau ada temannya yang berupa cos, maka kita pakai yang 2 cos kuadrat A dikurang 1. Nah, kalau untuk tan 2A itu sama dengan 2 tan A per 1 kurang tan kuadrat A. Nah, nanti kita lihat soal-soal yang bentuk ini. Selanjutnya kita bahas rumus jumlah atau selisih sinus kosinus. Nah, ini beda lagi dengan yang sebelumnya. Kalau yang video sebelumnya kan rumus jumlah atau selisih sudut. Sudutnya yang dijumlahkan atau yang dikurangi. Kalau di sini kalimatnya yaitu rumus jumlah atau selisih sinus kosinus. Sin dan cos itu yang ada jumlah dan selisihnya. Nah, jadi untuk sin A ditambah sin B itu rumusnya 2 sin setengah dari A ditambah B cos setengah dari A dikurang B. Jadi dia sin cos. Kalau sin A dikurang sin B itu dia 2 cos sin. Nah, ingat cosnya itu sudutnya setengah dikali A ditambah B. Begitu juga dengan sin setengah dikali A dikurang B. Nah, kalau untuk cos ditambah cos A ditambah cos B, itu rumusnya 2 cos cos, dimana sudutnya itu tetap ya setengah dikali A tambah B, dan yang satu lagi setengah dikali A dikurang B. Nah, selanjutnya cos A dikurang cos B, itu 2 sin setengah A ditambah B dikali sin setengah A dikurang B. Oke? Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai rumus perkalian trigonometri. Nah, di sini terlihat ada perkalian antara sin dengan cos. Yang pertama itu 2 sin A cos B, itu rumusnya sin A ditambah B ditambah sin A dikurang B. Jadi sudutnya itu yang pertama itu A ditambah B, lalu yang kedua itu A dikurang B. Nah, kalau untuk 2 cos A sin B itu rumusnya sin dikurang sin. Kalau untuk 2 cos cos, maka rumusnya itu cos ditambah cos. Cos A ditambah B ditambah cos A dikurang B. Dan untuk min 2 sin sin, nah ini pakai min ya. Jadi min 2 sin sin itu rumusnya cos dikurang cos. Nah, kalau nggak ada pakai negatif, artinya nanti kita sama-sama kali dengan negatif. Itu juga boleh. Ini ditulis menjadi 2 sin A sin B itu rumusnya, artinya ini dikalikan min semua yang di sebelah kanan. Jadi dia min cos A ditambah B, lalu karena ini kurang dikali min jadinya tambah ya, cos A dikurang B. Nah, ini juga boleh digunakan. Oke, lalu selanjutnya untuk rumus sudut setengah trigonometri. Nah, untuk sin setengah A itu rumusnya plus minus akar dari 1 kurang cos A per 2. Cos setengah A
itu plus minus akar dari 1 ditambah cos A per 2. Jadi bedanya hanya di kurang dan tambah. Kalau untuk sin itu kurang, untuk cos itu tambah. Nah, kalau untuk tangen sebenarnya kalau kita lupa dengan rumusnya, kita hanya perlu ingat yang dua ini aja. Karena kalau tangen itu sin per cos. Jadi dia tambah kurang plus minus akar 1 dikurang cos A per 1 ditambah cos A. Atau bisa juga ditulis itu sin A per 1 ditambah cos A. Nah, dan juga tan itu rumusnya 1 dikurang cos A per sin A. Itu juga boleh. Oke? Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh soal. Di sini ada 3 soal yang disajikan. Dan ini lebih kurang bisa menggambarkan ya rumus-rumus yang dipaparkan sebelumnya. Baik, kita akan bahas satu per satu. 2 sin 3x cos 3x per 1 dikurang cos 6x. Nah, kita lihat di sini, yang di bawah itu 1 dikurang cos 6x. Yang di atas itu 2 sin 3x cos 3x. Nah, ini bentuknya bisa kita rubah sih dalam bentuk sudut rangkap. Namun nanti apakah bisa menyesuaikan dengan yang penyebut? Nah, sekarang kita lihat, kita rubah dulu yang di bawah, yang penyebut ya. Untuk 1 dikurang cos 6x, kita tahu bahwa sudut rangkap dari cos itu rumusnya cos 2a itu rumusnya, boleh kita pakai yang cos maupun yang sin ya. Misalkan kita pakai yang sin, misal 1 dikurang 2 sin kuadrat a. Nah, sekarang yang diketahui di soal itu kan 1 dikurang cos 6x. Berarti yang satunya kita bawa, kita pindah-pindah aja ya. Yang 2 sin kuadrat A ini kita pindah ke kanan. Berarti dia menjadi positif 2 sin kuadrat A sama dengan 1. Nah, yang cos 2A kita pindah ke kanan. Cos 2A. Jadi sini kita pindah ke kiri maksudnya ya. Dan yang cosnya kita pindah ke kanan. Jadi 1 dikurang cos 2A itu rumusnya 2 sin kuadrat A. Nah, jadi ini bisa kita rubah menjadi 1 dikurang cos 6x itu 2 sin kuadrat. Karena dia 6x, maka dia dibagi 2 ya. Karena kan awalnya itu 2A. Nah, jadi yang 6x ini merupakan sudut rangkapnya, maka untuk sinnya menjadi sin kuadrat 3x. Oke, sekarang bisa kita tulis 2 sin 3x cos 3x. Nah, ini menjadi 2 sin kuadrat 3x. Nah, jadi ini asalnya dari yang rangkap menjadi yang penjabaran pakai sin. Nah, sekarang kita sederhanakan, yang sama boleh kita coret ya. Ini tambahan tadi, oke. Nah, sama dengan, nah ini kan sin 3x ada di atas, boleh yang duanya boleh kita coret dulu. Sin 3x ada di atas, di bawah juga ada 2 buah sin 3x karena dia kuadrat. Berarti kalau kita bagi, kita sisakan sin 3x 1 buah. Nah, jadi yang di atas yang sebagai pembilang itu tersisa cos 3x dan yang sebagai penyebut tersisa sin 3x. Nah, sekarang kita lihat dia udah sama-sama sudutnya 3x. Cos per sin itu kotangen x. Berarti dia kotangen. Nah, karena yang menjadi sudutnya adalah 3x, berarti dia kotangen 3x. Nah, inilah bentuk sederhana dari soal nomor 1. Oke. Baik, kita lihat soal nomor 2. Diketahui cos A itu 4/5. Sudut A-nya lancip. Tentukan nilai sin 2A. Nah, kita jawab. Ini cos A itu rumusnya 4. Itu nilainya 4/5 ya. Nah, ingat kembali bahwasanya cos itu rumusnya kalau kita gambar dengan segitiga. Nah, misalkan ini sudut A, ini X, ini Y, dan ini R. Nah, maka untuk cos itu kan sisi yang di samping dibagi dengan hipotenusanya atau sisi terpanjang dari segitiga. Ini berlaku untuk segitiga siku-siku ya. Jadi kalau untuk cos itu ini biasanya kan kita tulisnya dengan X-nya yang di depan ya, biar nggak rancu. Oke, jadi dia rumus cos itu Y per
R. Nah, sekarang untuk mencari nilai X, karena kalau untuk sin itu rumusnya X per R. Berarti kita cari dulu nilai dari X. Maka X itu kalau berdasarkan rumus Pythagoras, kita ingat lagi ya rumus Pythagoras, bahwa X itu X kuadrat kan rumusnya R kuadrat dikurang Y kuadrat. Karena yang panjang dikurang yang sisi lainnya. Jadi kalau X itu akar dari R kuadrat dikurang Y kuadrat. Maka ini nilainya R-nya 5 berarti 25 ya, dikurang 4 kuadrat berarti 16. Nah, di sini akar 9 berarti nilai X-nya itu 3. Kita ambil yang positif karena dia tentang panjang. Jadi X-nya sama dengan 3. Otomatis kita peroleh nilai sin A-nya yaitu 3 per 5. Karena X-nya 3, R-nya 5. Nah, sekarang kita boleh tulis di sini ya, bahwasannya sin A itu rumusnya 3 per 5. Oke, nah sekarang kita tentukan nilai sin 2A. Dimana rumusnya itu 2 sin A cos A. Nah, jadi dia 2 dikali sin A-nya 3 per 5, cosnya 4 per 5. Maka nilainya yaitu 2 kali 3, 6, dikali 4, 24 per 25. Jadi inilah nilai dari sin 2A. Oke, kita lanjut soal yang nomor 3 atau soal terakhir. Nah, 2 cos 15 sin 75. Nah, kita lihat di sini, ini perkalian trigonometri ya, rumus dari perkalian trigonometri. Kita lihat bahwasanya 2 cos sin itu rumusnya adalah sin dikurang sin. Nah, rumusnya yaitu sin A ditambah B dikurang sin A dikurang B. Nah, yang menjadi A di sini 15, yang menjadi B di sini 75. Sekarang kita ganti nilai-nilainya. Sin 15 ditambah 75 dikurangi sin 15 dikurang 75. Nah, ini sin 90 ya. Lalu ini dikurang sin 15 dikurang 75 itu sin min 60. Nah, sekarang sin 90 itu berapa? 1. Oke. Nah, sin min 60, sin untuk sudut negatif itu nilainya min ya. Jadi kita ingat kembali bahwasanya sin dari min alfa itu sama dengan min sin alfa. Kalau cos min alfa itu tetap cos alfa. Untuk tangen min alfa itu min tangen alfa. Jadi bedanya apa? Hanya cos lah yang bernilai tetap positif. Untuk sin dan tangen itu berubah menjadi negatif. Jadi karena dia sin min 60 berarti dia menjadi kurang dari kurang sin 60. Jadi dia 1 ditambah sin 60. Nah, sin 60 itu 1 ditambah akar 3 per 2. Nah, jadi nilainya adalah 1 ditambah akar 3 per 2. Atau kalau mau menyamakan penyebut juga boleh. Ini penyebutnya sama-sama 2. Nah, berarti dia 2 ditambah akar 3. Oke? Baik, selesai pembahasan kita mengenai rumus-rumus trigonometri. Semoga video-video yang telah dibahas pada YouTube ini bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Terima kasih.